Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin pemirsa TV1 yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak, dengan nikmat yang begitu besar, yang apabila kalau misalkan kita coba untuk merenungkan nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitung daripada banyaknya nikmat Allah tersebut. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran tentang perihal kepastian manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Di dalam surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini adalah kepastian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kabarkan kepada kita, bahwa kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Di sini ada yang menarik. Ketika Allah pastikan kita tidak mampu untuk menghitung daripada nikmat-nikmatnya, bagaimana kita mampu untuk mensyukuri satu demi satu daripada nikmat Allah yang kita berikan, yang kita rasakan. Oleh karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ ditafsirkan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kamu, meminta kepada kalian untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah satu demi satu, maka kamu tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Dan apabila kamu diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah satu persatu, kamu tidak akan mampu dan pasti kamu akan meninggalkan daripada perintah bersyukur tersebut. Dan bahkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia, Allah menghendaki untuk memberikan azab kepada manusia atas ketidakmampuannya dalam mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala satu demi satu, dan Allah menyiksa manusia tersebut, Allah pantas untuk menyiksanya. Bahkan Allah tidak zalim, karena siksaan yang Allah berikan kepada manusia tersebut karena ketidakmampuan manusia di dalam mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah teruskan di dalam firman ini, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah tidak akan meminta kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah satu demi satu. Akan tetapi Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk kita taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan apabila kita lakukan hal tersebut dengan kita taat kepada Allah, maka itu sudah cukup menjadi ungkapan bahwa kita sudah mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar
dibanding di antara nikmat-nikmat Allah yang banyaknya tersebut, nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat ketika Allah tanamkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang begitu besar yang harus kita lebih syukuri dibanding nikmat-nikmat yang lain, yang harus kita pelihara sampai akhir hayat kita, karena nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat yang sangat besar. Bagaimana nikmat ini tidak menjadi nikmat yang sangat besar? Karena nikmat inilah menyebabkan orang selamat di dunia. Manusia akan selamat apabila mendapatkan kenikmatan iman. Dia akan selamat di dunia daripada kekufuran. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman, dia akan selamat daripada kesyirikan. Orang yang mendapatkan kenikmatan iman dan ia mati dalam keadaan iman, Allah jamin ia akan menjadi orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ketika nikmat iman ini Allah berikan di dunia, manfaat di akhirat, Allah akan bebaskan kita daripada siksa api neraka. Dan Allah akan masukkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar ini, yaitu nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang dimaksud, nikmat iman yang dimaksud di dalam hal ini adalah nikmat iman yang membawa kita kepada ketaatan. Nikmat iman yang membawa kita kepada amalan-amalan yang saleh. Nikmat iman yang akan membawa kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keimanan yang hanya sekedar pengakuan. Karena lisan bisa berbohong. Karena lisan bisa melakukan, karena lisan bisa mengatakan apa-apa yang tidak sesuai dengan perlakuan. Allah akan uji manusia yang mengaku beriman. Allah akan memberikan ujian kepada siapa-siapa yang mengaku beriman. Allah perlu bukti, dan kita harus membuktikan atas apa yang kita akui tentang keimanan kita. Dan kita tidak akan pernah luput daripada ujian Allah di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika Allah mengkabarkan tentang ujian yang Allah akan berikan kepada siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengaku beriman, dia menyangka bahwa dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan uji. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka yang mengatakan aku beriman kepada Allah. Allah akan menguji mereka sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya dan mana di antara mereka yang beriman akan tetapi imannya penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menjalankan daripada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bercerita kepada penduduk kota Makkah tentang perjalanannya itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi tentang orang-orang mana yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mana di antara mereka yang mengaku beriman tetapi sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi bercerita tentang perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya memakan waktu sepertiga malam saja. Ini adalah hal yang tidak masuk akal manusia. Akan tetapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Mekah untuk menguji keimanan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, ada di antara mereka yang ragu akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq karena beliau ketika datang seseorang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sedang bercerita tentang perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya memakan waktu sepertiga malam saja. Di situ Sayyidina Abu Bakar, dia langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan akan cerita tersebut, jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ada perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan tersebut, aku akan percaya asal itu keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku beriman tanpa diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diuji supaya Allah mengetahui mana di antara mereka yang beriman dengan sungguh-sungguh dan mana di antara mereka yang beriman dengan penuh kedustaan. Allah akan menguji kita. Ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, Allah akan menguji kita. Berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mengaku beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemiskinan, dengan sempitnya rizki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang tersebut dengan penyakit. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seorang dengan bencana dan musibah. Ketika Allah menguji seseorang dengan sempitnya harta, di situ Allah ingin melihat apakah orang tersebut akan merasa butuh kepada Allah dan dia akan mempertahankan keimanannya kepada Allah. Allah ingin melihat orang yang diuji dengan sempitnya harta, apakah ia akan jual keimanannya demi untuk mendapatkan harta di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan penyakit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ayub alaihi salam, diberikan penyakit yang berkepanjangan tanpa kesembuhan. Akan tetapi Nabi Allah Ayub adalah tetap orang-orang pilihan Allah dan dia tetap mempertahankannya walaupun ia merasakan sakit bertahun-tahun. Allah akan menguji manusia terkadang dengan penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji manusia dengan bencana dan musibah. Kita akan diuji terkadang dengan kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan melihat apakah kita dapat bersabar atas ketentuan Allah dan kita akan teguh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak demikian pula, Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji manusia terkadang dengan harta yang banyak, dengan dilimpahkan harta dan kemewahan. Terkadang ia diberikan jabatan, kadang-kadang dia diberikan pangkat di dunia, mendapatkan kehormatan di dunia ini. Dan terkadang ia pun akan diberikan kenikmatan dengan anak-anak yang banyak, anak-anak yang sukses. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika orang diuji oleh Allah dengan banyaknya harta, di situ Allah ingin melihat apakah dengan banyaknya harta tersebut dia akan tetap beriman dan dia akan tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apakah dia dapat mendermakan hartanya di jalan Allah, karena di dalam harta kita itu ada harta orang-orang miskin, di dalam harta kita itu ada hak orang-orang fakir. Apakah dari banyaknya harta itu dia infakkan di jalan Allah dengan dia memberi makan orang-orang miskin dan orang-orang fakir? Apakah dengan hartanya dia itu dia akan menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan istrinya? Allah ingin melihat apakah ketika ia diuji dengan banyaknya harta, apakah dia akan tetap beriman kepada Allah dan dia tidak menjadi sombong atas harta yang banyak yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji manusia itu dengan pangkat, dengan jabatan. Apakah ketika ia mendapatkan jabatan yang Allah titipkan, dia akan menjalankan amanah jabatan tersebut, amanat kepemimpinan tersebut? Apakah dia akan terus menjaga keimanannya sehingga dia tetap merasa lemah dan merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia dia mendapatkan jabatan dan pangkat yang tinggi di mata manusia? Ini adalah ujian dari Allah. Dan Allah terkadang menguji manusia dengan kekuatan, menguji manusia dengan kesehatan. Apakah kesehatannya itu dipakai untuk ibadah kepada Allah? Apakah kesehatannya itu akan tetap dia menjaga keimanannya sehingga dia tidak sombong, dia terus merasa hina di hadapan Allah dan tunduk di hadapan Allah? Kesusahan dan kesenangan itu murni adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyangka ketika diberikan kesenangan, dia akan mengatakan bahwa kesenangan ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyangka ketika ia diberikan kesusahan, diberikan penderitaan, dia akan menyangka bahwa Allah sedang menghinakan orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an. Pada surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kebanyakan manusia mereka menyangka bahwa ketika Allah uji dia dengan kemuliaan di dunia, seperti diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan kekuasaan, ketika diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, berupa harta, dan berupa kemegahan, dia akan mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Allah sedang memuliakan kami karena kami mendapatkan kesehatan, karena kami mendapatkan harta, dan kami mendapatkan kemuliaan di dunia. Ini adalah suatu hal yang keliru, bahwa kesenangan dan kenikmatan itu bukanlah tanda bahwa orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika mereka diuji oleh Allah dengan sempitnya harta, dengan segala penderitaan, maka dia akan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Oh, Tuhanku sedang menghinakan aku karena aku telah mendapatkan kesusahan dan berbagai macam penderitaan, dan ini sebagai tanda bahwa Allah sedang menghinakan kami. Allah bantah, kalla, tidak seperti demikian. Kesenangan
dan pangkat serta jabatan tidak bisa dijadikan indikasi bahwa orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan, kesusahan, musibah bukan indikasi bahwa orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian. Ini adalah ujian yang harus dilewati. Ketika ia mendapatkan kesenangan, dia harus bersyukur kepada Allah. Ketika ia mendapatkan kesusahan, ia harus bersabar. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah Allah sedang memuliakan kita, apakah Allah sedang menghinakan kita, maka gampang bagi kita untuk mengetahuinya. Salah satunya, ketika kita ingin mengetahui apakah Allah sedang memuliakan kita, maka periksalah diri kita. Apakah kita mudah untuk melakukan ibadah? Apakah kita ringan untuk melakukan ibadah dan semangat di dalam ibadah? Dan apakah kita mudah untuk meninggalkan kemaksiatan? Kalau kita mudah dalam beribadah dan mudah dalam meninggalkan kemaksiatan, itu suatu tanda bahwa Allah sedang memuliakan kita. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan kita, maka indikasinya ketika kita mudah untuk meninggalkan perintah Allah dan kita mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah, dan itu sebagai tanda bahwa Allah sedang menghinakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan kita dapat melewati daripada ujian-ujian keimanan sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan janji dari Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan kenikmatan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian. Pemirsa TV1, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.